Salam. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir secara tatap muka di gedung gereja. Salam sejahtera juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing melalui tayangan live streaming di kanal YouTube Gereja Kristen Pasundan Cikampek Virtual Ministry. Kalender gerejawi, minggu sesudah Pentakosta. Minggu sesudah Pentakosta atau yang dulu disebut minggu Trinitas adalah kalender gerejawi memasuki minggu biasa. Trinitatis mengesankan semacam penutupan siklus perayaan gerejawi. Ada yang menganjurkan agar nama minggu ini diganti dengan istilah minggu biasa, karena semua minggu adalah trinitatis bagi umat Kristiani. Minggu sesudah Pentakosta dirayakan selama kurang lebih dari 22 sampai 25 minggu hingga menjelang siklus Minggu Advent. Warna liturgis merah. Warna ini adalah warna api dan karena itu melambangkan Roh Kudus. Selain itu, warna ini juga adalah warna darah yang melambangkan iman yang siap untuk berkorban. Warna ini digunakan untuk hari Pentakosta, pengingatan hari Reformasi, peresmian gedung gereja, peneguhan atau penahbisan pendeta dan majelis jemaat, pengakuan iman atau sidi, hari pekabaran Injil, dan hari raya Ekumenis atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian Minggu model 3 Gereja Kristen Pasundan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki keperluan berkenaan dengan pelayanan gerejawi dapat menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori. Marilah dengan penuh kesadaran kita beribadah dengan juga menjaga ketertiban dan keteraturan, serta di dalamnya kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan, yaitu anggota jemaat terlebih dahulu mengisi bangku bagian depan. Handphone dinonaktifkan selama kebaktian berlangsung. Anggota jemaat tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Anggota jemaat tidak merokok di gedung gereja. Sesuai pengumuman dari pemerintah tentang perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi, maka anggota jemaat tidak diwajibkan memakai masker kecuali bagi jemaat yang sedang sakit atau kondisi tubuh lemah wajib memakai masker. Warta jemaat. Segenap anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan Cikampek mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Sarce Terok untuk pelayanan pemberitahuan firman Tuhan pada kebaktian umum Minggu sesi 1 di pos kebaktian Cilamaya bersama kaum perempuan. Penatua Eli Indrayani untuk pelayanan pemberitahuan firman Tuhan pada kebaktian umum Minggu sesi 2 pukul 9 di Gereja Kristen Pasundan Cikampek. Sebagai pemain musik, Saudara Deborah Sinurat. Sebagai kantoria, Saudari Sarah dan Saudara Sevelino. Sebagai operator multimedia, Saudari Naomi Tampubolon. Sebagai operator listrik dan sound system, Bapak Nanang Dwi Rinto. Sebagai tim aser, Ibu Mariana, Ibu Ngesti, Ibu Nurhaida, Ibu Viane, dan Saudara Deven dan Saudari Natalia. Terima kasih juga kami sampaikan untuk kaum pemuda atas pujian yang disampaikan dalam kebaktian saat ini. Kebaktian kategorial minggu ini.
Kebaktian anak tatap muka Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 7 sampai jam 8 diselenggarakan di Gedung Gereja Kristen Pasundan. Kebaktian rumah tangga tatap muka hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 19 sampai 20.30 diselenggarakan di rumah keluarga Bapak Joko Ismanto, Perumahan Cikampek Indah, A3 nomor 9, RT 30/11, berangkat dari gedung gereja pukul 18.30 pada hari itu. Kebaktian kaum remaja tatap muka hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 19 sampai 20.30 diselenggarakan di rumah saudara Cesya, Puri Kosambi 1, Blok AR nomor 18, RT 35, RW 11, berangkat bersama dari gedung gereja pukul 18. Kebaktian kaum pemuda tatap muka pada tanggal 23 Juli 2023 mulai pukul 19 sampai 20.30 diselenggarakan di rumah saudari Bella Lumenta, Perumahan Grand Irvina, Vistula 19 Cikampek. Kebaktian kaum sepuh tatap muka Sabtu tanggal 22 Juli 2023 mulai pukul 8 sampai jam 9.30 diselenggarakan di rumah Ibu Marta Limbong, Perumahan BMI 1, Blok 1, Blok pertama nomor 10, berangkat bersama dari gedung gereja pukul 7.30. Sosialisasi penjemaatan Alkitab. Majelis Sinode bekerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI akan mengadakan sosialisasi penjemahan Alkitab baru yang nanti dilakukan di GKP Kampung Sawah. Terjemahan baru 2 hari Senin tanggal 24 Juli 2023 mulai jam 9 sampai jam 12, tempat di Kampung Sawah. Majelis Jemaat Cikampek mengutus Penatua Sarce Terok dan Penatua Erna Purnawasari untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kerana melalui kegiatan tersebut, Alkitab terjemahan baru dapat semakin disosialisasikan di tengah-tengah jemaat. Anggota jemaat yang sakit diharapkan dukungan doa dan kunjungan bagi anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan Cikampek yang sedang sakit, usia lanjut atau dalam masa penyembuhan, di antaranya Ibu Sutopo, Saudara Mikael Oy, Ibu Mariana Magdalena, Saudara Parulian Seregar, Ibu Supriyati dirawat di rumah sakit, Ibu Dincil Lilipali, serta kaum sepuh Gereja Kristen Pasundan. Anggota jemaat yang berulang tahun, segenap bagian jemaat Gereja Kristen Pasundan Cikampek mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang berulang tahun pekan ini. Di antaranya Ibu Andriah Parni, Ibu Diana Rantisela, Bapak Dervin Nenggolan Lumban Raja, Arkael Jere Kakiai, Bapak Kirwadi. Nas ulang tahun diambil dari Filipi 1 ayat 3 demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dukungan tanda kasih emeritasi Pendeta Ana Marzani STH dalam rasa syukur yang besar atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan gereja dan pelayanan hambanya, Pendeta Ana Marjani Sarniem STH akan memasuki masa emeritasi Pendeta Gereja Kristen Pasundan. Majelis Sinode akan melaksanakan kebaktian emeritasi bagi Pendeta Ana Marjani Sarniem STH pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 15
di GKP Karawang. Untuk diketahui bahwa Pendeta Ana Marjani Sarniem STH pernah melayani di Gereja Kristen Pasundan Cikampek dari vikaris hingga menjadi pendeta jemaat, maka sebagai bentuk dukungan tanda kasih untuk beliau, Majelis Jemaat menyediakan 1 kantong persembahan dalam kebaktian umum Minggu tanggal 23 Juli 2023 sesi 1 dan sesi 2. Jemaat diarahkan untuk turut mendukung. Demikianlah warta jemaat pekan ini. Warta jemaat yang telah dicetak silakan saudara-saudari bawa pulang untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka hindarilah membuang warta jemaat ini sembarangan. Jagalah juga kebersihan gedung gereja dengan membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta kebaktian kita pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Kabungan 56, Hati Abdi Parantos Sayangi. Marilah kita masuk ke dalam persekutuan dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tegadakanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita
dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, damai sejahtera kiranya tercurah ke atas kita di dalam persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus dan telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nats pembimbing pada kebaktian pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Allah menghendaki agar manusia selalu dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4-5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki manusia agar manusia tetap hidup. Karena itu Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Yohanes pasal 10 ayat 10. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang mendekat dan mengaku segala dosa kita di hadapan hadirat Allah, yang kita awali dengan pengakuan secara pribadi dalam hati kita. Mari kita mengaku. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang pemurah, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah gagal melakukan kehendak-Mu.
di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak, yang kami lakukan terhadap sesama kami, terlebih kepada Engkau. Dengan perasaan menyesal dan malu kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunan dari-Mu, agar hidup kami boleh dalam kehidupan yang dipimpin dan disertai Tuhan selalu, sehingga kami boleh menikmati anugerah pengampunan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kami, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang-orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Mazmur pasal 103 ayat 8-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan syukur dan menyerahkan diri ke dalam hidup yang baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka patutlah kita menyembah-Nya dengan syukur dan sukacita. Mari kita mengambil saat teduh.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Mari bersaat teduh. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mewakili kita semua, kita akan memuji nama Tuhan lewat vokal grup kaum pemuda. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa hanya untuk selamanya.
ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab yang pada kebaktian hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat ke-18 sampai ke-23. Jikalau kita sudah menemukannya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami atas hidup yang Tuhan pelihara, dan di dalamnya kami merasakan penyertaan Tuhan yang begitu besar. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, beribadah dan berbakti di tempat ini. Kami ingin ya Tuhan, Engkau saja yang menuntun hidup kami. Kiranya firman Tuhan melawat kami semua yang saat ini rindu untuk mendengarkannya. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca mampu kami pelihara dengan baik, bertumbuh dan berbuah. Kiranya kasih Tuhan memampukan kami semua. Untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini ya Tuhan, kami memohon hikmat-Mu.
Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang memberikan kepada hamba-Mu ini pengertian, kemampuan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Berkati atas setiap hal yang hamba ini telah lakukan untuk persiapan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, sehingga yang disampaikan adalah benar seturut dengan kehendak-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Biarlah yang nampak hanyalah Engkau yang dimuliakan, yang ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kesaksian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 1-9 dan dilanjut dengan ayat 18-23. Mari kita membacanya secara bergantian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memelihara lalu melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kesaksian firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1-9 dan ayat 18-23 dengan mengambil tema gereja yang mengabdikan hidup pada kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus banyak menggunakan perumpamaan ketika mengajarkan mengenai kerajaan sorga.
Beberapa pengajaran dengan perumpamaan secara khusus dicatat dalam Matius 13. Maksud dari beberapa perumpamaan ini juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri pada Matius pasal 13 ayat 35. Dituliskan oleh Tuhan Yesus begini, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Penginjil Matius menegaskan bahwa Tuhan Yesus selalu memakai perumpamaan ketika mengajar, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya pada mereka. Itu ada di Matius pasal 13 ayat 34. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Pertama adalah Tuhan Yesus menanggapi firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 78 ayat 2. "Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala." Itu yang menjadi landasan di bagian pertama. Bagian yang kedua apa? Yaitu karena orang banyak yang mendengarnya terlalu buta untuk melihat, terlalu tuli untuk mendengar, dan terlalu lamban untuk mengerti. Matius pasal 13 ayat 13. Sebetulnya memakai pengertian atau pemahaman yang sesuai dengan pendengarnya, dan itu dihadirkan melalui perumpamaan-perumpamaan, firman yang diberitakan Tuhan Yesus diharapkan dapat lebih mudah dimengerti. Walaupun demikian ternyata orang banyak termasuk para murid tidak selalu mengerti pengajaran Tuhan Yesus dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang Tuhan Yesus angkat, beberapa di antaranya ya tidak dalam khotbah pagi hari ini juga, selalu berusaha mendekatkan dengan kehidupan masyarakat pada masa itu. Tujuannya tadi, agar lebih mudah dimengerti oleh yang mendengarnya. Dalam hal ini para murid dan kita semua. Namun ternyata walaupun sudah berusaha didekatkan, mengambil konteks kehidupan sehari-hari, tetapi memang tidak mudah untuk dilakukan. Walaupun kepada orang banyak Tuhan Yesus tidak memberikan penjelasan, tetapi kepada murid-murid yang merupakan orang-orang terdekat dalam misinya, hal itu disampaikan. Tuhan Yesus menjelaskan makna perumpamaannya, yaitu Matius 13 ayat 18 sampai 23. Ada beberapa penabur yang menaburkan benih dalam perumpamaan itu. Kita lihat yang pertama adalah benih yang ditabur di pinggir jalan, menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak memahaminya. Artinya apa? Benih firman itu segera diambil si jahat dari hati orang itu, dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Itu adalah gambaran dari benih yang ditabur di jalan. Yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi lebih tepat di batu yang dilapisi tanah tipis. Jadi tanahnya lebih sedikit daripada batunya. Mengindikasikan orang-orang yang dengan gembira menerima firman tapi tidak berakar. Begitu mengalami penindasan, penganiayaan, orang itu murtad dan kehilangan iman. Lalu ada lagi yang ketiga, benih yang jatuh ke tengah semak duri, mempresentasikan orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi dikalahkan oleh kekhawatiran dunia, oleh tipu daya kekayaan. Nah, dua hal inilah yang kemudian kekhawatiran, kekuatan, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman Tuhan yang ditaburkan sehingga firman Tuhan bertumbuh kerdil dan tidak berbuah. Bersyukurlah masih ada yang keempat. Yang terakhir adalah benih yang ditabur di tanah yang baik.
menunjuk kepada pendengar firman yang memahaminya. Benih firman itu lantas berbuah, ada yang berlipat kali ganda sampai 60 kali dan ada yang 30 kali. Sungguh perbanyakan luar biasa. Tampaknya tidak sulit memahami makna perumpamaan tentang seorang penabur ini saat kita bisa memahaminya dengan mudah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin umat Tuhan yang sekarang ini termasuk umat Tuhan yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Sebagaimana para murid-murid Tuhan Yesus di lingkaran dalam Matius 13 ayatnya yang ke-11. Bersama mereka kita layak bersyukur karena diberi mata yang melihat, telinga yang mendengar keindahan firman Tuhan yang diberitakan. Tetapi bagaimana buah dari firman yang kita dengar itu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Apakah benih firman itu dapat tumbuh dan berbuah berkali lipat ganda? Berapa persen hasilnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menjadi pertanyaan reflektif yang harus senantiasa terlintas dalam sanubari kita, umatnya. Dalam lingkup yang lebih luas, apakah umat Tuhan telah mengambil bagian dalam pemberitaan firman bagi orang-orang di sekeliling mereka? Nah, bagaimana hasilnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan reflektif ini sesungguhnya menolong kita untuk memahami kehidupan yang ideal, kehidupan yang sesuai dengan gambaran dan sesuai dengan firman Tuhan yang diberitakan. Memang dalam kehidupan ini ada orang yang tidak peduli terhadap kehidupan ini. Dia berlaku masa bodoh. Tapi ada juga orang yang kemudian dengan baik peduli dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan yang tentu kita dengarkan lewat perumpamaan penabur ini menolong kita untuk memahami bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak semuanya berhasil, tidak semuanya tumbuh berlipat ganda. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur terhitung hanya 25% dari benih yang ditaburkan yang berhasil tumbuh dan menghasilkan buah. Namun buahnya amat berlipat ganda. Ada yang sampai 6.000%, 3.000%. Ini adalah gambaran orang yang mampu menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Sepulang dari mendengarkan firman Tuhan, selepas dari mendengarkan firman Tuhan, dia bawa firman Tuhan itu untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya kemudian merefleksikan pada kehidupan pribadi saya. Tentu tidak mudah ya Bapak Ibu saudara-saudari menjadi pribadi seperti gambaran benih yang ditabur di tanah yang baik. Tidak mudah. Mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita dengan mudah dapat memahaminya. Mungkin dengan mudah kita bisa mengangguk-angguk, oh iya betul, sesuai gitu ya. Tetapi setelah kita keluar dari gedung gereja ini, ada banyak masalah yang muncul di kehidupan kita yang kemudian membuat kita tawar hati. Tidak jarang firman Tuhan yang kita dengarkan itu tidak mampu kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Banyak hal Bapak Ibu, kekhawatiran hidup itu adalah yang sering kita rasakan. Kekhawatiran kita melebihi apapun termasuk janji Tuhan. Kita sadari itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ketika kita diperhadapkan pada suatu pilihan, itu juga menuntut kita untuk mampu tidak memperlakukan firman Tuhan itu dengan baik. Ada pilihan yang baik tetapi sulit dijalani. Ada pilihan yang mudah tetapi itu jahat dan berdosa. Itu kan kemudian kita kembalikan, kita mampu tidak memilih dengan yang baik.
Ya pedomannya firman Tuhan. Tentu itu ya yang menjadi pedoman hidup orang percaya. Jadi kekhawatiran hidup, pilihan akan sesuatu yang menyangkut masa depan kita, kemudian tekanan dalam hidup. Tidak jarang Bapak Ibu kita mengalami penekanan dari luar sana. Itu juga bisa menyurutkan, membuat iman kita menjadi tawar, dan kita bisa dengan mudah melupakan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Belum lagi masalah-masalah lain, mungkin kemarahan kita, mungkin rasa sakit hati kita, mungkin rasa kesal kita. Sejenak kita lupakan firman Tuhan. Yang kita kedepankan adalah apa yang menjadi keinginan kita. Itu saya sadari. Jujur, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya bahwa tidak mudah menjadi pelaku firman Tuhan. Juga termasuk berdiri di sini Bapak Ibu. Jangan dipikir mudah ya, tidak mudah. Karena ternyata firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain itu artinya kita juga sedang menegur diri kita sendiri. Inilah yang kemudian saya coba untuk memahaminya. Dan itu pula yang saya kembalikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari ketika pulang dari kebaktian pada pagi hari ini. Mampukah kita memelihara firman Tuhan? Kita pelihara agar tumbuh, agar berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Itulah yang kemudian menjadi pesan yang paling utama dari hidup kita saat ini. Jadi inilah yang kemudian harus kita ingat bahwa firman Tuhan itu tidak sebatas hanya berada di gedung gereja. Selepas itu kita bebas menggunakan hidup kita. Ternyata tidak begitu. Justru yang sulit adalah menjalani kehidupan ini. Mampukah firman Tuhan kita tempatkan menjadi hal yang utama dan pertama dalam hidup? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, refleksi itu dikembalikan kepada kita semua. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa menjadi benih yang ditaburkan di tanah yang baik itu adalah tidak mudah. Tempat tumbuh benih firman itu adalah yang baik, yang diartikan sebagai pendengar, yang memahami maknanya di tempat yang lain. Jumlahnya 75%. Jadi yang selebihnya justru lebih banyak. Yang tidak melakukan firman Tuhan itu jauh lebih banyak. Yang melakukan apa yang menjadi keinginannya itu lebih banyak daripada yang melakukan. Benih firman itu menjadi hilang entah kemana, tidak bertumbuh lama, atau tumbuh sebentar kemudian mati karena berbagai himpitan yang terjadi dalam hidup ini yang menyebabkan firman Tuhan menjadi mubazir dan kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah karenanya firman Tuhan pada minggu ini sebetulnya menghadirkan kepada kita ajakan untuk melakukan reformasi total. Bagaimana kita mampu melakukan dengan baik firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Seperti misalnya saya gambarkan sebuah padang gurun yang tandus kering, tidak ada pepohonan sama sekali. Tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh di situ. Tidak ada air yang mengalir, panas, sangat terik. Namun kemudian diubah menjadi padang hijau yang subur, banyak pepohonan, air mengalir dengan baik. Kehidupan di sana akan berubah menjadi penuh kelimpahan dan habitat yang hidup di sana akan menyenangkan. Mereka akan menerima dengan penuh sorak-sorai. Tumbuhan, binatang yang ada di dalamnya akan menjadi nyaman tinggal di padang gurun yang hijau. Itulah yang kemudian dikembalikan kepada kita Bapak Ibu, saudara-saudari. Umat Tuhan juga akan mampu mengubah kehidupannya yang gersang, yang kering, yang mungkin saat ini datang kepada Tuhan dengan kesedihan, dengan penuh banyak masalah dan himpitan.
akan kembali kepada kehidupan sehari-hari dengan terus membawa firman Tuhan itu sebagai kekuatan dalam hidup kita. Sungguh firman Tuhan itu menjadi tuntunan bagi kita semua dalam hidup kita secara nyata. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tergolong 25% mampu benih itu tumbuh dan berbuah dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa, doa penutup renungan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, dengan perasaan malu dan mengakui bahwa diri kami masih belum mampu memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami, saat ini kami kembali diingatkan bahwa hidup kami yang sebegitu sulit mampu kami jalani bersama dengan Engkau, asalkan setiap permasalahan hidup, pilihan hidup, tekanan, kekhawatiran boleh kami bawa kepada Engkau ya Tuhan, dengan mengamini setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan yang tidak pernah akan Tuhan tinggalkan kami. Kami meyakini ya Tuhan bahwa itulah yang menjadi pedoman kami. Biarlah ya Tuhan kami mampu menjadi pribadi yang mampu memelihara firman Tuhan, menumbuhkan benih itu, serta berbuah dengan jumlah yang banyak, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di kesempatan saat ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih, karena kami dapat datang kepadamu melalui ibadah, karena peran-peran dari para pelayan kebaktian yang mengambil bagian dalam kebaktian saat ini. Sehingga dengan pelayanan mereka, kami boleh berjumpa dengan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang memelihara hidup kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu Penatua yang melayani kebaktian umum sesi 2 pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Saudari Deborah Sinurat, Saudari Sarah dan Saudara Sevelino, Saudari Naomi Tampu Bolon, Bapak Nanang Dwi Rinto, Ibu Mariana, Ibu Ngesti, Ibu Nurhaida, Ibu Viana, Saudara Deven dan Saudari Natalia, serta pujian dari kaum pemuda yang mampu mengajak kami untuk bersyukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hati yang senantiasa mau melayani. Biarlah kami terus mau melayani Tuhan dengan baik, dengan penuh kesetiaan. Dan kami selalu meyakini akan janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan mencukupkan akan setiap kebutuhan hidup kami. Di kesempatan saat ini, kami rindu berdoa untuk gerejamu. Kami berdoa untuk penata layanan di gerejamu dalam 1 pekan ini. Kami rindu berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Yudi Setiawan Wijaya yang menjadi pendeta konsulen di gereja kami. Tentu tidak mudah ya Tuhan membagi pikiran, waktu dan tenaga untuk melayani 2 jemaat sekaligus. Namun roh hikmat-Mu lah yang menuntun Bapak Pendeta agar mampu berlaku bijak, adil, dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap pelayanan yang dilakukan. Sehingga dengan demikian akan nampak buah-buah yang dihasilkan. Kami juga rindu berdoa untuk para penatua, PPJ, komisi yang ada di gereja kami, dan semua orang yang rindu untuk melayani. Tuhan karuniakan kemampuan kepada mereka, hikmat akal budi, sehingga mereka melayani Tuhan dengan penuh ketulusan dan penuh pemberian diri. Kami rindu berdoa untuk pelayanan pada sepekan ini. Di setiap kebaktian kategorial, Tuhan sajalah yang memelihara, yang memimpin persekutuan di tempat ini, agar terus bertumbuh, agar terus menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Persiapkanlah para pelayan Tuhan yang akan melayani di kebaktian kategorial di tiap-tiap waktu dan kesempatan.
Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh, sedang sakit ataupun dalam masa penyembuhan. Kami rindu berdoa untuk Ibu Sutopo, Saudara Michael Wi, Ibu Mariana Magdalena, Saudara Parulian Siregar, Ibu Dince Lili Pali, serta Ibu Supriyati yang saat ini tengah dirawat. Tuhan, berikanlah kepada mereka keteguhan hati, kesabaran yang Tuhan berikan jauh, lebih jauh lagi, karena kadangkala penyakit yang kami derita tidak hanya membuat tubuh kami lemah, tetapi juga kadangkala membuat iman kami lemah. Itulah ya Tuhan yang kami khawatirkan. Biarlah Tuhan Engkau saja yang menguatkan hati saudara-saudari kami. Biarlah dalam sakit mereka terus memandang Engkau sebagai Allah sumber kehidupan mereka. Mereka terus berharap kepada Engkau sebagai tabib yang sejati. Berkati keluarga yang mendampinginya, diberikan selalu kesehatan, kekuatan, berkat yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu mendampingi dengan penuh sukacita. Berkati juga untuk kaum sepuh GKP Cikampek dalam setiap kondisi dan kesehatan yang ada. Biar dalam masa sepuhnya mereka terus mengucap syukur dan memandang Engkau sebagai Allah yang senantiasa memelihara hidupnya. Kami juga rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di beberapa hari yang lalu atau pada pekan ini, yaitu Ibu Ardiah Parni, Diana Rantisela, Bapak Derpi Nenggolan Rumban Raja, Arkael Jireka Kiai, dan Bapak Kirwadi. Kami serahkan ya Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasih Tuhan terus memelihara hidup mereka dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Mampukan mereka mengucap syukur atas kehidupan yang mereka terima dari Tuhan. Dan mereka semua senantiasa Tuhan mampukan menjalani setiap peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Saat ini kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang saat ini kami doakan, yaitu keluarga Bapak Iwayan Hayana dan keluarga Bapak Ignatius Nurwidodo. Kasih Tuhan yang memelihara kehidupan dua keluarga terkasih kami, sehingga mereka selalu menjadi keluarga yang diberkati, selalu menjadi keluarga yang dipimpin oleh Tuhan, dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Kami juga turut berbahagia dan mendoakan untuk rencana pernikahan saudari terkasih kami, Saudari Elfrida Veronica Boru Manihuruk dengan pasangannya, Saudara Hilton Tambunan, yang akan dilaksanakan pada pemberkatan nikah di hari Sabtu 22 Juli 2023 di Gereja HKBP Bogor Resort Bogor. Tuhan, kami serahkan calon mempelai ini ya Tuhan untuk menjalani pemberkatan nikah yang akan dilayani oleh Gereja Tuhan di HKBP Bogor. Biarlah ya Tuhan segenap persiapan yang dilakukan, baik kedua mempelai mempersiapkan hati, mempersiapkan apa yang harus mereka persiapkan untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani bersama dengan Tuhan. Tentu itu semua adalah kasih dan penyertaan Tuhan saja. Berkati keluarga yang menjadi bagian penting dalam pemberkatan nikah dan pernikahan ini. Biarlah kedua keluarga ini juga boleh turut bersama berbahagia dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan lewat pemeliharaan kasih Tuhan dalam kehidupan anak-anak terkasih mereka. Kiranya keluarga baru ini terus menjadikan Tuhan sebagai tamu yang tetap dalam hidup mereka, sehingga mereka dalam setiap lika-likunya selalu mengandalkan Tuhan dan meyakini Tuhan beserta dengan mereka. Ya Tuhan, ada banyak yang hendak kami sampaikan dalam kebaktian saat ini yang kami naikkan melalui doa syafaat kami. Kami memohon ya Tuhan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami di tempat ini yang sedang membawa pergumulan hidup.
Tuhan datang dan tilik hati keberadaan mereka masing-masing. Tuhan saja yang mengangkat dan memampukan mereka untuk bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan yang tengah mereka jalani. Kami rindu berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan. Kami rindu berdoa untuk remaja pemuda dalam masa sekolah, kuliah, ataupun yang sudah bekerja. Kami rindu bagi mereka yang merindukan pasangan. Biarlah Tuhan sediakan pasangan hidup yang seiman, yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk ibu hamil. Biarlah Tuhan mengasihi dan menyertai janin yang dikandungnya. Kami juga rindu berdoa untuk para orang tua yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan keluarga, agar mereka mampu menjalankan perannya dengan baik. Ayah dan ibu mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan tentu memohon pertolongan Tuhan. Tuhan saja yang mencukupkan kehidupan keluarga kami masing-masing lewat setiap usaha dan pekerjaan yang kami miliki, yang semuanya berasal dari Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk kaum sepuh, orang tua kami, agar mereka juga senantiasa dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan saja yang memelihara kami. Saat ini kami akan kembali kepada kehidupan kami, menjalani kehidupan kami. Mampukan kami membawa firman Tuhan itu untuk kami aplikasikan dengan baik dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, waktu yang singkat ini mampu kami gunakan untuk melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan selalu memohon penyertaan Tuhan. Yang berdoa untuk pemerintahan negara kami, Tuhan saja yang terus melindungi, menyertai, memberkati, memberikan selalu kemampuan bagi para pemimpin kami untuk menjalani roda pemerintahan dengan baik. Juga biarlah perekonomian di negara kami terus bertumbuh dalam kebaikan yang Tuhan inginkan. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami mau menyerahkan kepadamu. Biarlah ya Tuhan Kau berkenan mendengarkannya, terlebih Engkau mengabulkannya apabila Engkau berkenan. Dan untuk menutup doa ini, kami rindu berdoa. Berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami mau berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan ayat Alkitab sebagai pengantar persembahan pada kebaktian saat ini dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Adapun jenis-jenis persembahan yang dikumpulkan yaitu 2 buah kantong dukungan penata layanan dan pengelolaan jemaat GKP Cikampek, 2 buah kantong pemeliharaan sarana prasarana gedung gereja dan persembahan khusus, syukur, persepuluhan, bulanan, dan lain-lain. 1 buah kotak koin kasih. Persembahan juga dilakukan dalam bentuk persembahan pujian dari Kidung Kabungahan 40, bait 1, 2, 3, dan 4, sok sanaos abdi ngartos.
persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami telah memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati pula para penatua yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar dapat mempergunakan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dipersilahkan berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Abdi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah pesan firman Tuhan hari ini. Jadilah pelaku firman Tuhan, mampu memelihara dengan baik, berbuah, dan dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.